Selamat pagi semuanya, salam sehat. Ketemu lagi hari ini kita di pembelajaran komputer akuntansi. Oke, untuk hari ini kita akan masuk ke KD 35 dan 45. Kemarin kita sudah belajar dari bagaimana cara menginstal komputer, memasukkan data awal perusahaan, menganalisis daftar akun pada perusahaan jasa, dan juga mengisi saldo kartu piutang, buat kartu hutang, kita buat supplier, customer, kita buat persediaan ya, kartu perlengkapan ya, kemudian pelayanan jasa, apa yang kita jual, kemudian kartu aset tetap. Ini sudah kita buat di perusahaan jasa sampai kita mengecek kebenaran data perusahaan. Hari ini kita akan belajar tentang menganalisis transaksi pembelian bahan-bahan, perlengkapan, aset tetap, dan pembayaran utang pada perusahaan. Oke, hari ini saya akan menjelaskan cara bagaimana menginput transaksi pada perusahaan jasa dan perusahaan dagang, tapi tentunya pada perusahaan jasa yang kita akan bahas. Oke, untuk yang 35 dan 45 ini itu menganalisis transaksi pembelian bahan. Biasanya kalau di perusahaan jasa itu transaksinya itu banyak yang menggunakan voucher kas kecil, kemudian ada yang menggunakan BKK, bukti BKK ya, bukti kas keluar atau bukti kas masuk. Nah, pada kasus KD ini 35 dan 45 itu kan ada beberapa. Yang pertama, menganalisis transaksi pembelian bahan, perlengkapan supplies, aset tetap, dan pembayaran hutang pada perusahaan jasa. Jadi kita membayar hutang ya. Jadi kalau yang 35 dan 45 itu kategorinya adalah BKK, bukti pengeluaran, bukti kas keluar atau bukti pengeluaran kas ya. Nah, nanti yang 36 dan 46 ini kebanyakan nanti adalah yang BKM, menganalisis transaksi penjualan jasa. Kalau penjualan jasa berarti kita akan menghasilkan uang, itu bukti BKM, bukti kas masuk ya, BKM. Ini juga sama, pelunasan piutang. Jadi pelunasan piutang, orang bayar hutang dengan kita, berarti menghasilkan uang kas. Dan nanti di 35 dan 645 ini ada beberapa hal yang perlu kita pelajari untuk menganalisis transaksi itu. Oke, langsung saja. Yang pertama, saya akan tunjukkan dulu bagaimana bukti transaksi ini. Bukti transaksi di kasus bukan yang di buku ya, nanti silahkan Anda lihat buku. Mungkin secara umum kalau perusahaan jasa ini contohnya di laundry keluarga ya, CV laundry keluarga. Nah, ini rata-rata bukti kas keluar, bayar sewa, ini kan beban. Nanti bayar sewa beban itu nanti di sini di 37 dan 47. Kemudian apalagi, bukti kas keluar jadi pengeluaran kas, bayar cicilan peralatan servis, yaitu pembelian peralatan. Nah, ini masuk yang ini ya. Ini adalah yang masuk yang 35 tadi, aset tetap ya, masuk ke aset tetap, pembelian aset tetap. Kemudian bukti kas, kita cari yang BKK saja ya. BKK misalkan ini, penarikan dana Bank Mandiri untuk kas di tangan, yaitu berarti untuk
untuk menarik ke uang cash ya. Tuh, untuk penarikan uang cash apakah masuk di sini? Tidak, ini masuk nanti di kas kecil ya. Kemudian faktur, nah ini pembelian perlengkapan itu berarti ini ya, supplies ya, supplies perlengkapan. Contoh mana tadi? Nah ini ya, faktur ini berarti pembelian kredit. Kalau faktur ya, faktur baik itu pembelian maupun penjualan itu adalah nota kredit. Ini ada syarat pembayaran 2/5 net 14 hari. Nah ini contoh seperti ini pembelian, contoh pembelian ya, pembelian untuk supplies ya. Nah ini masuk, ini masuk ya, faktur pembelian. Kemudian di sini bukti kas masuk, enggak usah. Bukti kas keluar, bayar iklan berarti beban. Bukti kas keluar lagi, pengambilan pribadi, withdraw, pengambilan pribadi ya, prive ya. Ini kemudian bukti kas keluar. Nah, bukti kas keluar, Bank Mandiri, bayar cicilan hutang Bank Mandiri, pembayaran hutang. Nah ini bisa jadi ya, pembayaran hutang, dia masuk ke pembayaran hutang. Kemudian lagi bukti kas keluar, kita cari ya, pembayaran beban gaji karyawan ya. Nah ini bukti memorialnya berarti ke penyesuaian. Kita contoh kasus yang kedua. Kasus yang kedua di LPK ya, Lembaga Pelatihan Kerja Gria Ilmi. Bukti kas keluar, pembelian perlengkapan. Nah ini perlengkapan spidol sudah jelas ya, pembelian perlengkapan. Contoh seperti ini masuk ke KD yang kita bahas tadi 35 dan 45. Kemudian apalagi bukti kas keluar, sewa ruko, beban ya, berarti beban 37 ya, pembayaran. Ini lihat, pengeluaran uang tunai atau kas di bank untuk pembayaran beban ya. Biasanya kalau di buku itu ada tulisan di sini voucher kas kecil untuk pembayaran yang di bawah 500.000. Itu biasanya ada di kebijakan akuntansinya ya, nanti tergantung kebijakan akuntansinya. Kalau di contohnya tidak ada kebijakan akuntansi, tapi kalau di buku itu kayaknya ada, silahkan dibaca. Oke, kebetulan saya tidak hari ini buat video ini tidak bawa bukunya ya, jadi saya cari contoh yang lain. Oke, nah bukti kas keluar, pelunasan hutang. Nah hutang ini masuk lagi, ini pelunasan pembayaran hutang. Nah ini masuk ke ya, masuk yang KD sekarang, BKK. Ini buktinya, nomor buktinya BKK sekian. Bukti kas keluar lagi, pembayaran PPh pasal atas sewa, beban berarti ya, pembayaran beban. Kemudian bukti kas keluar lagi, pembelian modul. Nah ini kan perlengkapan kalau modul ya, ini sama kayak tadi, pembelian. Kemudian apalagi, bukti kas keluar, pembayaran tagihan listrik berarti pembayaran beban. Biasanya di sini kalau nggak bukti kas keluar ya voucher kas kecil biasanya. Nah, kemudian bukti kas masuk ya, kayak bukti kas keluar. Bukti kas keluar tuh misalkan honorer instruktur berarti beban gaji ya, gaji karyawan juga sama. Nah kalau sudah masuk ke bukti memorial berarti penyesuaian berarti ya. Kemudian kita lanjut ke cara memasukkan transaksi. Nah ini mengentri bukti transaksi pada program Mayop ya, nanti ini akan saya upload di Google Classroom sebagai materi. Nanti silahkan kalian download, kemudian silahkan kalian catat di buku ya. Ya, tugas Anda hari ini nanti tugas Anda untuk
ini untuk nyatat materi, silakan nanti dicatat di buku catatan Anda. Ini untuk ini biar jadi catatan Anda tersendiri. Jadi nanti ini akan dipakai juga untuk di perusahaan dagang ya. Jadi untuk perusahaan dagang dan perusahaan jasa. Jadi silakan ditulis di buku, dicatat dengan baik-baik, yang rapi. Nanti suatu saat misalkan diperlukan, tinggal dibuka. Oke. Ini caranya sudah lengkap sekali. Dan nanti video untuk cara ngentrinya nanti saya akan buatkan besok. Ya, saya akan buatkan besok untuk cara bukti transaksi yang KD 35 dan 45 ya, sesuai dengan yang di buku. Oke. Jadi nanti silakan ditulis ini cara untuk mengentri bukti transaksi di buku catatan Anda. Oke, yang pertama pembelian kredit. Nah, pembelian kredit ini itu cirinya adalah faktur ya. Kalau faktur itu pasti pembelian kredit. Seperti yang dimana tadi ya, ini ya, kita lihat ke atas lagi. Nih, faktur ini pasti pembelian kredit ya. Dan dia pasti ada syarat seperti ini, 2/5 net. Nah, jadi jika dia dibayar 5 hari berarti dia dapat diskon 2%. Dan batas pembayaran adalah 14 hari. Ini kalau dibayar sebelum 5 hari kerja, dia akan menjadi dia dapat potongan 2% dari total penjualan. Ini kredit contohnya faktur ya. Seperti ini, faktur ini berarti kredit. Nah, caranya di purchase, enter purchase ya, sama ya. Di purchase di sini ada enter purchase, ini untuk pembelian kredit. Ya, nanti silakan dilihat di purchase, enter purchase, nanti dipraktekkan. Kemudian yang kedua adalah pembelian tunai. Itu biasanya adalah nota kontan. Ya, nota kontan cirinya itu ya. Tulisannya di bukti transaksinya di sini biasanya nota kontan. Nah, nota kontan itu sama. Itu berarti pembelian tunai. Nanti purchase, enter purchase sama ya. Purchase di enter purchase. Nanti bedanya kalau di pembelian tunai pembelian kredit itu kita memasukkan namanya nih, ada namanya syaratnya ya. Syaratnya dulu kita masukkan, dan nanti jika dia ada transaksi 5 hari setelah tanggal 8 ini, transaksi pembayaran hutang, maka nanti dia akan mendapat potongan dari 2% dari total pembelian ini ya. Oke, kemudian selanjutnya nih pembelian tunai. Kalau pembelian tunai biasa ya, kita belikan tunai berarti ya tunai ya. Kita menggunakan, tinggal pembelian tunai ini pembayarannya menggunakan apa ya. Pembelian tunai bisa menggunakan voucher kas kecil kalau dia jumlahnya kecil, atau cash di bank ya, cash di bank, atau menggunakan nota transfer atau misalkan cek ya, bisa pembelian tunai. Kemudian pendapatan kredit ya, pendapatan kredit. Pendapatan kredit itu biasanya ini digunakan untuk perusahaan dagang ya, kalau kita jual barang secara kredit. Kemudian penjualan kredit juga sama ya, penjualan kredit itu di perusahaan dagang. Kalau di perusahaan jasa jarang dikreditkan ya. Oke, pendapatan tunai. Nah, pendapatan tunai itu nanti di KD apa nih ya? Penjualan jasa atau transaksi. Penjualan jasa ini kan termasuk pendapatan tunai ya. Oke, nah ini pendapatan tunai, nanti di sales, enter sales. Ini kan pendapatan tunai kan berarti dari penjualan ya, sales, enter sales. Oke. Kemudian penjualan tunai sama ya. Ini pendapatan tunai dan penjualan tunai sama saja ya. Ini pendapatan tunai dan penjualan tunai.
Oke, sama. Nah, sama ini juga BKM ya. Ini BKM nih. Dalam kurung bukti kas masuk. Bukti kas masuk itu berarti contoh ini pencatatan transaksi penerimaan kas yang berasal dari pelunasan piutang. Itu di KD selanjutnya. Ini perusahaannya dalam perusahaan transaksi pelunasan piutang 36 dan 46. Nah, itu nanti pakai namanya receive payment, sales receive payment. Kita lihat sales ya. Nah, ini sales. Nah, receive payment itu digunakan untuk pelunasan piutang. Kalau nanti pendapatan itu kita pilih enter sales ya, pendapatan tunai ya, penjualan tunai itu menggunakan enter sales. Oke. Kemudian receive money, pencatatan penerimaan kas melalui bank selain pelunasan piutang. Ini sama juga BKM ya. Penerimaan ini selain, tapi dia harus melewati bank ya. Bank berarti dia harus menggunakan namanya cek atau transfer ya. Cek atau salah ya, transfer. Oke, itu menggunakan namanya receive money ya, itu di banking. Di sini di banking receive money. Nah, ini ya. Ini kalau penerimaan selain bayar hutang ya, misalkan penjualan, misalkan apa ya, biaya kursus ya dan seterusnya. Penerimaan kas lain bayar piutang ya, misalkan bayar apa, misalkan bayar pendaftaran, kita pakai pelunasan, kita pakai penerimaan kas tapi kita bayarnya pakai cek atau transfer, orang yang membayar dengan kita ya, itu kita isi dengan receive money. Kemudian pay bills, ini pay bills pelunasan hutang dagang itu dari, nah lihat nih, saya kasih blok ya, dari purchase pay bill, yaitu pelunasan hutang dagang. Nah, ini ya, ini di KD kita sekarang ya, pembayaran hutang pada perusahaan jasa. Nanti kita di purchase, kemudian pay bill, ini pelunasan hutang. Kalau dia pembelian, dia kita menggunakan enter purchase ya. Dia pembelian kredit maupun pembelian tunai, kita menggunakan enter purchase. Sama ya. Kalau kita lihat ke atas lagi, nah pembelian kredit purchase enter purchase, pembelian tunai juga purchase enter purchase ya. Nanti tinggal di bawahnya itu yang berbeda, nanti di dalamnya ini. Nanti silakan Anda di cek ya perbedaannya dari kedua transaksi ini ya. Oke, kemudian masuk ke pay bills ya. Ini biasanya pay bills pelunasan ya, BKK ya, pelunasan bukti kas keluar ya, pelunasan hutang dagang. Kemudian banking speed money, transaksi pengeluaran kas selain pembayaran hutang. Nah, sama ini ya, kita menggunakan banking speed money sama tadi. Ini banking speed money. Kalau receive money tadi apa tadi, penerimaan yang dari bank. Kalau banking speed money itu kita menggunakan pengeluaran kas, ini sama ya, BKK ya. Oke, ini pengeluaran kas selain bayar hutang ya, tadi pengeluaran kas yang selain bayar hutang. Biasanya di situ ada petty cash, akun yang diinginkan ya, banking speed money, petty cash, cash in, cash in bank, tergantung dari transaksinya. Kalau transaksinya seperti ini, kas misalkan, bukti pengeluaran ya, saya naikkan dulu. Nah, bukti kas keluar, kalau dia menggunakan bukti kas masuk, nah ini menggunakan kas, nah, berarti kita menggunakan namanya spin money ya. Dia pengeluaran kas, misalkan untuk mencatat apa, beban ya, bukti pengeluaran kas ya, mencatat beban, ini pengeluaran uang kas tunai untuk pembayaran beban ya.
Kalau dia di bawah 500 biasanya dia pakai voucher kas kecil. Kalau dia tulisan voucher kas kecil, berarti kita menggunakan spin money. Retur pembelian, biasanya dia di retur pembelian juga bisa di perusahaan jasa kalau kita beli produk perlengkapan ya. Center purchase, enter purchase sama ya. Retur penjualan juga sama, kita di sales, enter sales sama. Cuma kita ngisinya kalau retur kita menggunakan min yang dibeli ya. Isinya jumlah produknya nanti yang min. Ini biasanya kalau namanya retur penjualan kalau di perusahaan jasa tidak ada ya. Kalau retur pembelian masih ada. Kalau kita misalkan beli perlengkapan, barangnya tidak sesuai, nah bisa jadi nanti bisa kita retur ya, kita kembalikan. Kemudian retur penjualan tunai tidak ada. Kalau penjualan tunai jarang ya di retur ya, retur penjualan. Ini bukti memorial. Nanti bukti memorial ini di 38 dan 48 ya. Jadi kalau penerimaan uang kas, nanti kita menggunakan penerimaan uang kas tunai atau kas di bank. Di penjualan jasa, bukan dari hasil penjualan jasa dan bunga. Kalau bukan dari hasil menganalisis transaksi penerimaan uang tunai atau kas di bank, bukan, dan pengeluaran uang tunai ya, 37 ya. Kalau yang tadi ini penjualan jasa ini berarti menganalisis penerimaan uang ya, penerimaan dari penjualan jasa. Kalau yang ini penerimaan uang tunai bukan dari hasil penjualan jasa. Misalkan penjualan obat, kalau dokter gigi ya, kayak kemarin yang di buku itu, jual obat kan dapat penerimaan uang, tapi dia bukan jasa gitu ya. Kalau jasa itu misalkan ya jasa sonte, jasa apalagi pembersihan karang gigi dan seterusnya, itu di jasa. Oke, setelah itu ini yang terakhir adalah bukti memorial, itu di account, di record journal entry. Kita isi nanti untuk BM, biasanya kodenya adalah BM ya. Bukti memorial itu kodenya biasanya BM. Nah, nanti materi ini silahkan Anda catat di buku untuk besok, dan tugasnya nanti silahkan Anda dari buku itu kan ada beberapa transaksi, ada 30 transaksi atau berapa gitu ya. Silahkan Anda tandai dia yang masuk ke sini, KD ini 35 dan 45. Nanti saya akan contohkan video untuk cara menginput transaksinya itu di video selanjutnya. Nanti saya akan buatkan ya, besok mungkin ya, besok sore nanti saya akan share atau besok malam nanti saya akan share ke Anda semuanya. Dan tugasnya untuk sementara untuk pertemuan hari ini tanggal 17 ini untuk angka 3 dan angka 1, dan hari ini tanggal 18 itu angka 2. Nanti silahkan untuk mencatat seluruh cara menginput transaksi ini di buku Anda, dicatat bagus-bagus ya, di bukunya yang rapi. Setelah dicatat nanti silakan tandai di buku merah ya, komputer akuntansi pada perusahaan jasa, transaksi-transaksi yang berhubungan dengan KD ini 35 dan 45 ya. Transaksi pembelian bahan, perlengkapan supplies, dan perlengkapan aset tetap, pembelian perlengkapan, pembelian aset tetap, dan pembayaran hutang. Nanti silakan ditandai menggunakan pensil ya, menggunakan pensil ditandai, dan nanti saya akan contohkan cara untuk memasukkannya pada aplikasi Mayop.
Dan nanti silakan dibaca dulu di sini ya. Dia pasti kalau yang pertama ini dia pasti kodenya adalah BKK atau voucher kas kecil ya. Silakan dicari di bukti transaksinya dan baca ini. Baca keterangannya. Kalau keterangannya tentang pembelian perlengkapan, pembelian bahan-bahan praktek apa-apa, pembelian aset tetap ataupun pembayaran hutang ya, pembayaran hutang itu berarti masuk ke KD 35 dan 45. Silahkan Anda tandai pakai pensil yang masuk ke KD 35 dan 45 ya. Dan nanti pas ada tugas Anda suruh membuat video untuk memasukkan transaksi-transaksi itu ke Mayop yang berhubungan dengan 35 dan 45, Anda sudah bisa. Oke, gitu. Nanti contoh videonya saya akan sharekan di kemudian hari ya, besok lah ya, besok sore atau besok malam nanti saya akan sharekan. Saya akan buatkan dulu. Yang penting Anda paham dulu bahwa yang KD 35 dan 45 ini yang pertama menganalisis, artinya yang 35 ini analisis dulu. Anda pilih semua transaksi yang di buku itu, kalian tandai dia masuk apa, pembelian bahan atau perlengkapan supplies atau pembelian aset tetap atau pembayaran hutang. Dan nanti prakteknya Anda buat video melakukan entry transaksi pada yang Anda sudah tandai tadi ya. Nah, itu saja untuk materi hari ini ya, tanggal 17 dan 18 Agustus 2020 untuk angka 1, 2 dan 3. Silakan Anda analisis dulu di buku itu transaksi 1 sampai transaksi 27 atau 30 ya, silakan dianalisis. Dan ini silakan nanti di-download dan dicatat di buku Anda. Ini nanti saya akan upload di Google Classroom ya. Saya akan upload di Google Classroom sini. Ini kan punya angka 3 ya. Angka 1, angka 2, angka 3 nanti saya akan upload di materinya ya, seperti ini materi ya. Nanti silakan Anda download dan tugasnya nanti menyusul ya. Tugasnya Anda menyusul untuk melakukan entry transaksi pembelian bahan-bahan, perlengkapan, aset tetap dan pembayaran hutang. Nah, yang KD 35 dan 45 itu identik dengan BKK. Ya, seperti ini, bukti kas keluar atau voucher kas kecil atau yang berhubungan dengan pengeluaran kas. Ya. Kodenya mesti di sini BKK atau voucher gitu ya. Bisa saja. Silakan nanti dilihat di bukunya, ditandai dan disiapkan nanti untuk menginputnya. Setelah nanti saya buatkan video dulu, jadi Anda bisa belajar dari video yang saya buat, kemudian nanti bisa juga kalian praktek secara langsung. Oke, itu saja yang bisa saya sampaikan hari ini. Selamat pagi, tetap salam sehat, tetap jaga kesehatan di rumah, tetap semangat belajar dan mencoba. Kalau Anda tidak mencoba dan belajar, tidak bisa. Oke, jadi tugas Anda untuk yang pertemuan ini itu silahkan Anda catat bukti ini di buku yang rapi, buku catatan Anda ya. Kemudian kalian pilih dulu transaksi-transaksi yang berhubungan dengan KD 35 dan 45 di buku. Oke, itu saja. Selamat pagi. Salam sejahtera, salam sehat selalu, jaga kesehatan di rumah, tetap semangat belajar. Oke, selamat pagi semuanya.